rangkuman dari spending teman-teman itu berapa, terus abis itu ini bisa ada tutorialnya juga, teman-teman bisa ngelihat di sini ya, kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti ada penjelasannya, terus abis itu mengerti, jadi bisa dirun nih semuanya. Terus abis itu di sini juga kita bisa mengubah bahasa. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan aku setting pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman lebih prefer pakai bahasa Inggris bisa, atau bahasa Mandarin juga bisa, bahasa Vietnam juga bisa, bahasa Thailand juga bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi feel free untuk explore bahasa yang teman-teman lebih pahami gitu. Di sini kita ada 4 step untuk tutorial gitu ya teman-teman. Nanti bisa klik-klik aja secara random pengen melihat apa seperti itu. Oke, kita masuk ke level audience dulu ya teman-teman ya. Jadi level audience ini adalah perbandingan antara performa brand kamu di satu hari versus dengan kompetitor. Nah, kita itu bisa milih benchmarknya itu top 5, top 10, top 25 atau top 50 ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa membandingkannya cuma satu hari aja. Jadi aku bisa pilih misalnya tanggal 11 kemarin gitu ya. Biar kita tahu sebenarnya pas lagi peak season itu performa brand lain tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini contohnya akun demo yang aku share ya. Jadi bukan data dari salah satu akunnya teman-teman. Jadi aman, bukan aku ngebocorin data satu sama lain gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada audience funnel gitu. Ini brand kamu, data brand kamu. Tolok ukur ini adalah data brand yang kamu pilih di sini gitu ya. Di sini ada 3 level atau 3 funnel, yaitu awareness, consideration, dan juga conversion. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah audience awareness ini adalah audience yang mungkin baru low engagement atau baru satu kali nge-view video kita atau produk kita. Kalau consideration ini adalah orang yang high engagement, orang yang udah nonton, lebih sering nonton, orang yang udah sering berinteraksi, cuman belum beli gitu. Nah, kalau untuk conversion ini adalah orang-orang yang sudah beli produk kita di tanggal yang kita pilih di sini. Gitu. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah kita bandingkan antara kita punya data dengan kompetitor atau benchmark punya data. Gitu. Kalau kita lihat dari data ini, audience awareness teman-teman di tanggal 11 November ini ada 23 juta. While kompetitor itu ada di 34 juta. Jadi kita bisa ngelihat nih, oh ternyata untuk menjadi lebih teratas lagi kita coba gede ini awareness kita di 34 juta. Jadi benchmark ini dijadikan acuan supaya teman-teman tahu nih kira-kira gimana caranya untuk nge-grow bisnisnya, harus matriks apa yang harus dicapai gitu ya teman-teman. Nah, terus kita lihat audience consideration-nya. Teman-teman, consideration ads audience-nya dari 1 juta, other itu di 4,9 juta. Terus kalau conversion-nya di 284 ribu, kompetitor itu di 1,6 juta. Tapi selain jumlah audience, teman-teman juga bisa lihat nih persentasenya. Kalau kita lihat persentase consideration audience kamu versus awareness itu jauh dibandingkan kompetitor. Eh, Audience consideration kompetitor itu di 4,9 juta, sorry, 12,22% gitu ya. Sedangkan teman-teman cuma 14%. Berarti apa? Berarti adalah orang yang interaksi sekali sama video kamu, nggak interest untuk get to know more brand kita atau produk kita. Nah, gimana caranya untuk ngegedein audience consideration? Ini bisa jadi salah satunya ngejalanin consideration ads. Jadi digedein nih audience considerationnya biar dia digedein funnel consideration audience ini. Seperti itu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum aku lanjut? Oke, kalau misalnya nggak ada kita bisa lanjut. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat sebentar ini tuh Indonesia apa? Oke, di sini kita bisa lihat analisis kontribusi audiens. Jadi kita bisa melihat nih berapa banyak sih kontribusi konversi audiens. Jadi di tanggal 11 GMV kita tuh misalnya 18 ribu ya teman-teman. Dari audience conversion itu ada 33%, dari audience consideration itu ada 36%, dari awareness itu 21%, dan untap itu 9%. Maksudnya kalau misalnya kita ngeliat data ini kayak gimana? Maksudnya adalah berarti audience yang paling warm untuk belanja produk kita paling besar itu di consideration audience. That's why teman-teman butuh ngegedein audience considerationnya supaya lebih banyak lagi yang convert di kemudian hari.
Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi tahu nih selama ini ternyata yang datang ke iklan, yang belanja produk kita di periode tertentu itu audiens itu sebanyakan yang consideration loh seperti itu. Terus di sini teman-teman bisa melihat lebih detail lagi analisis audiensnya. Jadi sebenarnya ini untuk jumlahnya itu datanya tuh sama kayak yang di atas ya teman-teman. Cuman penyajian datanya aja yang berbeda. Ini kalau teman-teman mau breakdown audience awareness secara spesifik, audience consideration secara spesifik, dan audience consideration conversion secara spesifik gitu. Atau teman-teman mau lihat lagi total audience konversi, ini bisa dibandingkan antara teman-teman punya data dengan kompetitor punya data. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk TikTok Marketplace ini, aku disclaimer dulu, dia itu datanya tuh cukup berat ya teman-teman. Jadi tuh kadang tuh teman-teman sekali klik itu nggak langsung ke loading datanya. Jadi harus tunggu beberapa saat sampai dia fully reload untuk datanya. Karena memang datanya itu cukup berat untuk si TikTok Marketplace ini. Jadi makanya tidak direkomendasikan untuk login menggunakan handphone. Jadi harus dari laptop ya teman-teman ya. Oke, nah di sini juga teman-teman itu bisa melihat yang namanya profile audience. Nah, profile audience ini apa? Profile audience ini adalah orang-orang yang sudah berinteraksi sama sama kita di periode yang kita pilih di tanggal 11-11 ini. Gitu. Nah, ini persona audience yang teman-teman punya. Kalau misalnya kita bisa lihat, audiens teman-teman dari data ini gedenya itu adalah di paruh baya dengan pembelanjaan rendah dan juga pembelanjaan tinggi. Sedangkan kompetitor itu gedenya di dewasa muda. Kalau kita ngeliat data ini ternyata tuh audiens teman-teman itu lebih ke 40 tahun ke atas gitu ya teman-teman. Sedangkan kompetitor itu mungkin di 30 tahunan. Makanya apa namanya berarti kita bisa ngeliat nih, oh ternyata kompetitor itu pahitnya gede di 30-an. Bisa nggak ya kita reach ke audiens yang memang lebih muda lagi di 30-an kayak yang kompetitor lakukan, karena sebenarnya secara market itu ke sana arahnya, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Terus di sini juga teman-teman bisa cek lokasi, terus gender, sistem operasi atau iOS, dan juga interest dari teman-teman punya audiens gitu. Jadi teman-teman tahu ternyata sebenarnya tuh interest dari audiens teman-teman itu siapa aja sih, apa aja gitu. Jadi kalau misalnya dari yang contoh ini kan kita lagi di kategori beauty and personal care ya. Jadi memang yang paling atas tuh minatnya adalah perawatan kulit, terus abis itu kosmetik, pakaian, makanan, perawatan rambut. Jadi memang related ya gitu. Tapi di luar ini ternyata tuh ada juga loh orang yang interestnya tuh hotel dan akomodasi, peralatan, sains dan teknologi. Nah, berarti apa? Berarti sebenarnya tuh kita nggak bisa nih kalau misalnya targetin iklan itu cuman ke spesifik audiens aja. Nggak kita jualan baju cuman orang yang suka fashion aja. Itu kan nggak ya, karena kan kalau misalnya baju itu dipakai sama semua orang gitu ya. Jadi mungkin yang orang yang dia interestnya adalah sains, dia juga suka baju gitu. Jadi makanya kita jangan terlalu spesifik nge-nargetin interest apa namanya yang mau kita tuju gitu, karena memang kita nggak bisa nebak nih ternyata tuh audiens kita tuh seluas itu loh gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, lanjut. Oke, aku lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain aja. Nah, selanjutnya di level audiens kita bisa ngelihat yang namanya transisi audiens. Jadi bedanya apa sama ikhtisar audiens? Kalau ikhtisar audiens itu cuma 1 hari aja datanya. Kalau transisi audiens kita bisa ngelihat tanggal yang mau kita pilih. Ini contohnya aku pilih data bulan November ya, tanggal 1 November sampai dengan tanggal 30 November. Nah, kita bisa lihat aliran audiensnya. Ini masih loading ya teman-teman, yang tadi aku bilang dia emang datanya cukup lama. Tapi di sini kita bisa ngeliat nih aliran audiensnya. Contohnya ini, di tanggal 1 November banyak banget audiens yang belum kena atau terpapar iklan kita. Sebanyak 15,6 juta audiens. Nah, di tanggal 30 ternyata orang yang nggak tahu ini datang, dia aware nih di tanggal 30 satu kali interaksi di 15 juta. Terus masuk ke consideration di 496.000 dan di conversion di 16.000 gitu. Jadi kita bisa ngeliat nih aliran audiens yang secara spesifik kayak gini. Nah, kalau teman-teman mau ngelihat lebih detail lagi, ini kan total audiens ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngelihat audiens konversi itu datangnya tuh dari mana sih? Nah, ini teman-teman bisa klik aja. Ini tuh bisa diklik semuanya ya teman-teman ya. Tapi memang perlu waktu, jadi nggak bisa langsung kelihatan datanya
gitu. Nah, contohnya ini, audiens konversi baru atau audiens yang beli di tanggal 30 itu datangnya tuh dari mana aja. Di tanggal 1 mereka tuh masih antep 16.000. Di tanggal 1 itu ada yang awareness-nya 21.000 dan ada konsiderasinya di 10.000. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita lihat audiens yang ujung-ujungnya convert gedenya itu adalah audiens yang sebelumnya tuh udah at least udah tahu produk kita satu kali gitu. Jadi makanya penting banget teman-teman untuk ngejalanin iklan yang namanya awareness dan juga consideration supaya audiensnya tuh mengalir ke conversion gitu. Karena kan selama ini kita tuh nggak pernah ada matriks pengukurannya gimana caranya untuk iklanin awareness ke conversion gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke bawah sini. Oke, nah di sini juga teman-teman bisa ngelihat yang namanya touch point. Touch point ini apa? Touch point ini adalah sebenarnya audiens-audiens yang ada di sini tuh numbers yang ada di sini tuh datangnya tuh dari marketing kita yang mana sih? Karena kan kita melakukan banyak sekali aktivitas gitu ya. Di sini kita bisa kelihatan nih, contohnya ini, teman-teman audiens paling tingginya itu dapat dari brand generated content. Maksudnya berarti adalah video yang di generate atau diupload oleh brand gitu. Ini teman-teman dapat 36.000 audiens. Terus abis itu kedua yang paling besar adalah affiliate video. Affiliate video tuh teman-teman dapat 23.000 audiens. Jadi ini teman-teman bisa secara detail melihat seberapa efektif marketing yang dilakukan oleh teman-teman gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ngejalanin iklan ini juga akan ada nih breakdownnya seperti ini. Iklan apa aja yang generate audiens paling banyak itu bisa kelihatan juga ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa ngebandingin sama audiens punya data gitu. Nah, kalau dari data ini kita bisa lihat teman-teman. Ini affiliate teman-teman itu ada 23.000 audiens, sedangkan kompetitor itu punya 209.000 audiens. Berarti apa? Berarti kompetitor itu affiliate-nya itu lebih gede, audiens affiliate-nya itu lebih gede 10 kali lipat dari punya teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh next step perlu apa lagi ya yang dilakukan, teman-teman bisa contoh, oh ternyata kompetitor itu melakukan gede di afiliator. Jadi nanti kita bisa, oh ya udah kita coba ya fokusin afiliator kita supaya bisa sebesar kompetitor. Seperti itu. Oke, nah ini teman-teman kalau misalnya mau ngeklik, misalnya yang kedua ini nanti ke bawah ini juga semuanya ke refresh ya teman-teman datanya. Jadi harus pelan-pelan untuk ngeklik data si TikTok Market Scope ini gitu. Nah, untuk audiens sudah selesai, hopefully ini cukup dimengerti ya sama teman-teman. Terus kita bisa lanjut ke level persepsi brand ya teman-teman ya. Jadi untuk persepsi brand itu kita bisa punya yang namanya insight brand, yaitu data punya kita sendiri gitu. Nah, kita bisa pilih periode yang pengen kita tahu datanya, terus kita mau tahu benchmark itu kayak gimana, terus kita bisa pilih nih semua jenis kontennya, mau semua konten, konten berbayar atau iklan atau organik doang. Tapi aku sih rekomennya semua aja biar kita tahu secara holistik data yang kita punya. Nah, di sini kita bisa ngelihat seberapa performa kita dibandingkan kompetitor. Jadi, kalau dari data ini kita bisa lihat secara impresi selama 1 bulan kita itu dapat 134 juta audiens impresi gitu ya. Sedangkan kompetitor itu 3 kali lipatnya di 360 juta gitu. Dan interaksinya juga bisa kita pilih mau berapa banyak frekuensinya ditonton, di-share, komen, di-like, klik dan lain-lain. Ini sudah dihitung secara detail juga. Seperti itu. Dan di sini ada analisis interaksi, hashtag-hashtag apa atau keyword-keyword apa yang menjadi top 5 teman-teman di bulan yang teman-teman pilih atau di periode yang teman-teman pilih. Gitu. Dan di sini kita bisa melihat insight kata kunci juga nih. Jadi teman-teman bisa mengurutkan nih seberapa banyak sih orang yang keyword mana aja sih yang banyak ditemukan sama orang berdasarkan impresi gitu ya. Nih kayak contohnya ini teman-teman berdasarkan impresi ternyata orang-orang itu banyak masuk ke video teman-teman atau produk teman-teman menggunakan hashtag-hashtag ini gitu ya. Ini ada 50 totalnya, 50 keyword yang diurutkan berdasarkan impresi ya teman-teman yang teman-teman tergantung yang teman-teman pilih di sini. Kalau mau share, komentar gitu ya teman-teman.
Nah, gunanya apa kita tahu si apa keyword ini. Nah, dengan kita tahu keyword ini, jadi kita tahu nih, oh ternyata tuh audiens kita tuh masuk ke produk kita tuh dengan hashtag let's say ini ya, utilization rentable gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan either di konten kita selanjutnya, di caption kita, di produk-produk kita, di product description, product naming gitu supaya kita bisa winning nih over kompetitor di periode mendatang. Kurang lebih kayak gitu manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kulik sendiri, bisa cek-cek sendiri untuk keyword mana yang kira-kira cocok untuk teman-teman gitu. Nah, terus di sini juga teman-teman bisa menemukan video berdasarkan impresi tertinggi gitu ya teman-teman. Jadi ini berdasarkan interaksi itu yang mana aja, yang paling shareable itu yang mana aja yang punya teman-teman gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang suka melihat dengan data seperti ini, di sini teman-teman juga bisa klik dijadiin table gitu. Jadi ini udah disorting sama TTMS mana yang paling tinggi untuk share-nya gitu. Nah, dengan kita tahu ini kita bisa tahu oh oke ternyata video yang paling shareable ini adalah video-video yang seperti ini loh. Jadi nextnya kalau misalnya teman-teman mau bikin video bisa ATM amati tiru modifikasi dari video-video yang memang sudah berhasil di hari-hari yang lalu gitu. Nah, terus di sini juga teman-teman bisa melihat kreator. Nah, kreator ini teman-teman bisa pilih berdasarkan industri teman-teman semua ya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman jualannya itu di pakaian dan aksesoris gitu ya. Terus habis itu teman-teman pengen tag kontennya itu orang-orang yang memang fokus ke mode. Nanti teman-teman bisa filter. Terus teman-teman bisa oh ternyata tuh di kategori ini yang lagi naik itu afiliator mana aja, kreator mana aja itu bisa kelihatan di sini gitu. Jadi kan biasanya teman-teman tuh suka nanya ya ke AM, Kak, siapa aja sih afiliator yang lagi naik di kategori ini. Nah, sekarang teman-teman bisa cari secara mandiri ya gitu teman-teman ya karena jujur kan kalau afiliator itu banyak banget. Jadi mungkin AM itu nggak seupdate itu. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri nih informasinya di sini gitu. Oke. Nah, ini karena ini akun dummy, jadi memang dia nama-namanya cukup random ya teman-teman. Tapi nanti akan udah afiliator Indonesia atau kreator Indonesia sih semuanya, gitu. Oke, sebentar ya teman. Oke, next kita akan bahas mengenai persepsi brand sudah. Kita lanjut ke merchandise. Nah, merchandise ini yang paling menarik sih teman-teman menurut aku ya. Jadi untuk merchandise ini teman-teman itu bisa ngelihat market insight. Jadi teman-teman gak cuman ngelihat kompetitor punya data aja, tapi juga teman-teman bisa tahu nih actualnya produk yang lagi laris di pasaran itu apa, produk yang lagi naik di pasaran itu apa. Nah, untuk merchandise ini kita bisa ngelihat market dan juga kita bisa ngelihat performa dari brand kita sendiri. Kita masuk dulu ke market punya data ya, teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa memilih kategorinya teman-teman gitu. Jadi misalnya ini kan banyak ya nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Jadi contohnya ini fashion dan aksesoris. Fashion dan aksesoris kita bisa pilih periode waktu yang kita inginkan. Let's say kita pengen lihat 30 hari yang lalu. Nah, untuk kategorinya, sorry, ini kan, oke, ini kita lihat di kategori secara spesifik fashion aksesoris ya teman-teman. Ini yang paling tinggi secara penjualan itu ada di kategori gelang, kalung, dan juga jam tangan pria gitu. Nah, ini tuh, ini kan banyak datanya ya, tapi yang paling atas kayak gini. Kalau teman-teman mau ngelihat berdasarkan permintaan atau potensi atau supply materi, itu bisa juga teman-teman klik gitu ya datanya. Tapi kita lihat dari sini dulu, manfaatnya apa untuk kita tahu data ini tuh pasti ngebantu kita untuk tahu nih secara demand pasarnya itu seperti apa. Misalnya nih kita jualan aksesoris ya, tapi kita belum punya jam tangan pria gitu. Nah ini kan bisa jadi salah satu oke nextnya mungkin kalau misalnya kita mau produk launch kita bisa launching si men's watches ya karena memang secara demand itu lagi tinggi gitu. Nah karena kan kita pasti sebagai seller itu pengen menjual barang yang kayak on trend gitu ya teman-teman yang pasti laku gitu. Nah ini teman-teman bisa memanfaatkan si fitur ini. Kalau teman-teman ngerasa 30 hari kepanjangan, Kak, maunya ngelihat 7 hari yang lalu itu bisa di sini. Jadi teman-teman bisa aja sesuka hati teman-teman sesuai sama fitur-fitur yang ada di sini. Gitu.
Nah, ini kan secara kategori ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melihat secara spesifik produknya. Teman-teman bisa pilih misalnya dari segi frame and glasses gitu ya, teman-teman. Frame and glasses itu teman-teman bisa pilih nih mana aja produk yang lagi top dari seller mana aja. Tapi karena ini kita akun dummy ya, teman-teman, jadi ini random banget barang-barangnya, nggak sesuai sama seharusnya. Cuman memang nantinya teman-teman bisa filter di sini. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih, oh ternyata nih si produk pertama ini dia tuh total GMV-nya tuh di periode ini tuh sekian loh. Pertumbuhan GMV-nya berapa, total pesanannya berapa, total pembelinya berapa. Nah, data ini tuh bisa teman-teman manfaatkan supaya teman-teman bisa tahu nih, menghitung berkalkulasi kira-kira kalau launching produk baru itu market, apa namanya, forecast-nya tuh seberapa besar sih, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Oke. Lanjut di sini juga teman-teman bisa ngeliat insight harga. Jadi insight harga ini adalah rekomendasi harga di pasaran ya teman-teman ya. Ini tuh dalam dolar ya, 0 sampai 3 dolar, 3 sampai 5 dolar, 5 sampai 10 dolar gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya dari harga produknya itu kurang lebih ya kurang lebih di angka segini ya, 0 sampai 3 dolar yang gede-gedenya gitu. Terus teman-teman di sini juga bisa melihat dari segi kata kunci dan juga video teratas dari kompetitor atau dari market yang teman-teman pilih gitu ya. Terus di sini ada video yang disarankan. Video yang disarankan ini adalah top performer video di kategori yang teman-teman pilih, di periode yang teman-teman pilih, dan juga KOL yang disarankan berdasarkan kategori ini dan juga periode ini gitu. Jadi ini sudah lengkap banget, makanya ini harus dimanfaatkan ya teman-teman, karena nggak semua seller itu bisa mengakses TikTok Marketscope. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah tahu dan juga sudah mencari tahu data-data TikTok Marketscope ya teman-teman, ini pasti teman-teman akan eh, 10 langkah lebih unggul dibandingkan kompetitornya teman-teman. Seperti itu. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Hmm, oke, apakah ada pertanyaan dulu mungkin sebelum aku lanjut? Nanti teman-teman kalau misalnya bingung istilah-istilahnya, teman-teman itu bisa klik playbook di sini. Playbook di sini tuh udah cukup lengkap ya teman-teman. Jadi dia udah ada definisinya, cara baca datanya dan lain-lain. Ini udah lengkap semua ada di playbook ini. Playbooknya itu teman-teman bisa klik di market scope-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita masuk ke tab terakhir ya teman-teman. Nah, tab terakhir ini teman-teman bisa generate report berdasarkan yang teman-teman pengen. Ini reportnya report contoh aja ya yang bisa teman-teman lihat. Ini aku bisa buka yang di sini. Nah, jadi ini isi reportnya tuh intinya adalah summarize atau rangkuman dari teman-teman pilih nih. Kalau dari contoh ini, report yang di-generate ini adalah report dari tanggal 25 Juni sampai dengan 29 Juni gitu. Nah, jadi kita nggak usah perlu bolak-balik ikhtisar audiens, data audiens dan lain-lain ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup generate report aja. Nanti akan keluar semua nih kayak impresi, pengelolaan apa namanya total audiens, jumlah konversi, total traffic, terus audiens. Nah, ini tuh akan keluar semua. Jadi teman-teman nggak usah bolak-balik masuk ke tab 1, 2, dan 3. Jadi cukup bikin si report ini. Cuman sih it's nice to know data-data secara detail, tapi kan pasti untuk kita report ke perusahaan atau report untuk jangka panjang sih lebih simpel pakai si report yang ini ya, laporan pasar campaign gitu. Nanti reportnya bisa teman-teman share atau download ya teman-teman, karena ini aku akun demo jadi nggak bisa aku apa-apain nih untuk apa data-datanya. Seperti itu deh. Kira-kira apakah penjelasan aku ini cukup dimengerti kah untuk teman-teman? Mungkin boleh nih kasih feedbacknya atau mungkin ada pertanyaan? Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh. Kalau yang buat tadi yang audiens kan ada benchmark kompetitornya tuh. Mm-mm. Nah, ini si TikTok Market Scope ini ngumpulin data kompetitor benchmarknya itu berdasarkan real kompetitor atau cuman estimasi aja? Oke, nah pertanyaan bagus Kak. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada kategorinya ya Kak, beauty and personal care gitu. Nah itu berdasarkan itu sih Kak. Jadi kita, aku balik dulu ya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat
benchmark yang kita pilih ini adalah top 5, top 10, top 25 gitu ya, tergantung sama eh, penjualan di kategori ini. Jadi memang mungkin nggak actual head to head kompetitor ya. Misalnya nih kalau misalnya kategori beauty and personal care kan ada yang jual make up tapi ada juga yang jual eh, skincare. Nah, itu kan nggak head to head sebenarnya, Kak. Cuman memang secara kategori sama gitu, Kak. Jadi tergantung kategorinya ya, bukan Mm-mm, subkategori. betul. Gitu. Jadi memang data ini untuk berdasarkan kategori sih. Gitu. Jadi bukan misalnya kan ada juga yang misalnya brand fashion yang harganya 300 ribuan tapi ternyata tapi pasti kita udah punya nih kompetitor satu 2 3 dan ya, kita sendiri tapi kita nggak berdasarkan itu ya Kak. Jadi kita berdasarkan top di kategori Kakak gitu. Oke, oke. Siap, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau dari aku aman sih Kak. Oke, siap. Nah, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, aku bisa akhiri meeting ini. Nanti kasih aku waktu 1 sampai 2 jam untuk generate recording dari sesi ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti aku akan share ke teman-teman untuk recording dan juga akses untuk link TTMS ya teman-teman. Nah, disclaimer dulu nih teman-teman, karena beberapa kali kejadian sama klien-klien aku yang lain link yang akan aku kasih ini wajib diakses sama orang yang akan ngeliatin terus untuk TTMS-nya. Maksudnya gimana? Misalnya kalau biasanya yang handle iklan ini adalah digital marketing, berarti digital marketingnya yang akses gitu ya. Atau yang biasanya handle iklan owner ya berarti ownernya yang akses. Kenapa? Karena first login ini itu akan menjadikan yang login pertama itu owner dari TTMS ini gitu. Jadi kalau misalnya nih pas login ternyata salah email, nah itu tuh ribet nih Kak nge-backlognya. Jadi baiknya sih apa namanya sesuai sama yang biasa mengakses. Nanti kalau misalnya sudah berhasil diakses, teman-teman bisa ngasih aksesnya itu ke yang lainnya lagi. Jadi tinggal dihubungkan aja emailnya ke Business Center. Jadi nanti mungkin untuk ini akan aku kasih tutorial terpisah gitu. Oke, thank you banget ya Kak, teman-teman buat kapunten Kakak sorry jump in. mm-mm, Kamunya tadi kan kamu bilang kalau misalnya kita mau akses pertama harus dari yang akan terus akses gitu ya. mm-mm, Nah, sebenarnya gini Kak, kalau kalau dari aku timnya aku tuh ada Ihsan as affiliate yang mungkin akan nanti sangat berguna buat dia. mm-mm, Tapi paling kalau untuk as owner-nya nanti paling kan aku yang akses mm-mm, pertama, itu nanti akan mm-mm. digunakan lanjut oleh Ihsan gitu aman ya? Bisa bisa. Yang penting apa namanya firstnya itu harus di orang yang pengen nge-own si TTMS ini gitu. Oh iya, oke Nanti aman sih. kalau misalnya sudah jalan, kamu bisa nge-connect, kamu pastiin emailnya Ihsan itu connect di Business Center-nya Vivinici. Jadi Ihsan bisa ngeakses juga gitu. Oh, I see. Oke, thank you Kak. Aman ya? Kak, Aman, aman, aman. Oke, ya. aku mau ini dong, kalau buat si TTMS ini cuma nampilin data ya, berarti gak generate campaign atau ngiklan langsung di sini. Enggak, Kak. Jadi dia cuma generate data. Kalau bikin campaign tetap dari Ads Manager atau dari GMP Max ya. eh GMV Max betul. Oke, oke. Jadi ini buat baca data aja gitu. Kita udah collect Mm-mm, awareness berapa, conceit berapa, konversi berapa gitu. mm-mm, betul. Oh, I see. Oke, oke. Seperti itu. Oke, ya udah. Ini aku share nih Kak, nanti kasih aku 2 jam lah untuk generate recording ini. Nanti akan aku share juga barengan sama link punya teman-teman. Thank you ya udah join di sesi kali ini. Selamat siang semuanya. Ya, makasih Kak.